لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Bismillahirrahmanirrahim. Para bapak, para ibu, calon duyufullah, duyufur rahman, wa duyufur rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Mangga bapak ibu jamaah yang masih di luar agar bisa memasuki ruangan, karena sudah jam 8:30 lebih. Kita bersama-sama belajar tentang makna-makna di dalam ibadah haji, yang mana sekarang adalah psikologi atau ilmu nafs. Di dalam bahasa Arabnya tentang ilmu nafs, belajar merogoh hati, belajar di dalam kepribadian di dalam ibadah haji, atau tentang komunikasi haji juga. Di sini Bapak Ibu semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, punten pintunya ditutup karena ruangan ber-AC. Ada suatu kasus di dalam perjalanan ibadah haji, sebut saja ada kejadian dua orang pembimbing dari KBH berbeda pendapat sehingga memunculkan ketegangan. Apa yang harus dilakukan seorang petugas? Ini biar diketahui. Pasti akan ada sering suatu permasalahan bagaimana suatu komunikasi ketika ada suatu permasalahan dan lain sebagainya. Lanjut. Pertama, memberikan jaminan berlangsungnya proses ibadah sekaligus teknis perjalanan. Dekat dengan jamaah menjadi bagian yang dapat menambah efektivitas komunikasi. Kemudian dalam satu kloter itu pasti ada beberapa pembimbing Bapak Ibu semua. Karena dalam satu kloter, satu penerbangan itu kurang lebih 404 jamaah, ditambah petugas 6, berarti 410, ditambah kru pesawat. Pasti di dalam satu kloter, satu pesawat ada KBH lain. Nah, terkadang di sini ada suatu gesekan antara kedua pembimbing. Yang perlu dipahami oleh Bapak Ibu semua adalah bagaimana mengikuti suatu permasalahan tersebut, kita ikuti sesuai dengan kelompok pimpinannya masing-masing. Terkadang ada, ini termasuk daripada psikologi komunikasi yang terjadi kasus di tahun 2022. Ada jamaah ikut bimbingan ke Polo. Beliau mempunyai kebutuhan khusus menggunakan roda. Bagaimana beliau harus bisa mentaati suatu informasi dari KBIH, akan tetapi beliau malah ambil kebijakannya dari KBH lain. Nah, di sini yang harus dipahami. Ketika itu puncak ibadah haji, insya Allah apa yang diberikan informasi di dalam KBH, kita sendiri di dalam Bijus Kepolo, itu insya Allah yang terbaik. Akhirnya beliau komunikasi dengan pembimbing sebelah. Ujuk-ujuk kayak jadi bahasa orang termayu nih. Ternyata dari KBH sebelah tetap aja merujuk ke kita. Loh, karena apa? Beda jam terbang. Ketika ada suatu informasi yang tadi antara dua pembimbing mengedepankan satunya kelompok satunya kelompok bimbingan KBH Kepolo. Di sini ada jamaah, tiba-tiba permasalahannya apa? Komunikasi. Permasalahan biaya roda di puncak Ar-Muznah. Pak Kiai menyampaikan seperti ini, kemudian saya juga menyampaikan seperti ini. Tiba-tiba beliau coba cari-cari informasi. Ternyata dana yang sudah dimasukkan ke pembimbing sebelah
ternyata tidak sesuai apa yang diucapkan, balik lagi tetap ke kita yang tanggung jawab. Jadi ketika ada suatu permasalahan di lapangan, tetap kita harus berpatok sesuai dengan kelompok bimbingan ibadah haji kita. Nah, di sini poin yang keempat, sebaiknya memiliki pengalaman lapangan dan memahami medan yang memadai. Nah, yang di sebelah, beliau pembimbingnya baru sekali memberangkatkan, tidak tahu medan bagaimana di Ar-Muznah. Ar-Muznah itu apa? Jangan sampai saya menyampaikan Ar-Muznah ternyata masih belum mengetahui. Ar-Muznah, Arafah, Muzdalifah, Nah, itu dulunya Armuna, Armina, Arafah, Mina, Muzdalifah. Runtutannya yang benar adalah Arafah, Muzdalifah, Mina. Itu urutannya. Kemudian memelihara koordinasi dengan pembimbing. Terkadang di sini ada jamaah merasa lebih mengerti dan lain sebagainya, akhirnya tidak mengetahui. Intinya dibuatkan grup itu terkadang untuk memudahkan komunikasi Bapak Ibu semua. Bapak mohon dipersiapkan, kita besok akan menuju ke Arafah. Apa yang harus dipersiapkan? Nanti Bapak Ibu semua yang mengikuti Binsus KBIH Rodotul Muta'alimin, dalam hal ini Binsus Kepolo, akan mendapatkan hak kerudung warna pink di luar KBIH. Kelompok bimbingan akan selesai, nanti ada lagi pengarahan terkhususkan namanya Binsus. Nanti ada kerudung pink, ada seragam, dan akan ada dibagikan tas gendong. Untuk ke Arafah, Ar-Muznah, kalau tas dari Kementerian Agama itu kan menggunakan roda. Seringnya yang ibu-ibu, khususnya yang sepuh-sepuh, susah ngelimpang lagi. Makanya biasanya jamaah Binsus Kepolo menggunakan tas gendong, lebih simpel, lebih enak, dan lebih tidak terlalu banyak yang dibawa. Kalau tas tarik kan lumayan, itu menggunakan besi, menggunakan roda, sing ditarik di tempatnya pasing gelimpang. Kalau tas gendong tinggal dicaklek, enak, siap tempur kalau dalam bahasa tentaranya. Lanjut. Ini contoh gambaran Pak Kiai. Ini foto 2017 Pak Haji Adun Sarla, pimpinan redaksi Radar Indramayu. Kemudian sebelahnya itu petugas kesehatan TKHI, petugas kesehatan haji Indonesia. Petugas haji memiliki peran penting dalam menumbuhkan jamaah dan para pembimbing yang inisiatif, kooperatif, dan partisipatif. Lanjut. Rata-rata pendidikan yang sangat bervariasi mulai dari SD, SD ya. SD hingga pendidikan tinggi. Latar belakang kondisi umum para jamaah ini yang dihadapi. Anggap ini total jamaah, mudah-mudahan tidak surut. Kita semua masih menunggu debar-debar kuota resmi dari pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama. Infonya mudah-mudahan Januari sudah di launching, Februari pelunasan. Semua tetap penuh dengan ikhtiar, penuh dengan doa. Mudah-mudahan Bapak masuk namanya di tahun 2023. Makanya kita terus motivasi. Semuanya yang sudah masuk, tapi kalau di antaranya ada yang tidak masuk, kita jangan berkecil hati, kita tarik. Ingat ayatnya Allah, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Berarti Allah belum memanggil dan belum memampukan kita. Sakit memang sakit terkadang, tapi ketika Allah sudah menghendaki kun fayakun, nah ini yang harus kita siapkan. Contoh kasus 2022 kemarin, 2020 sudah melunasi, 2021 terpending kopet, ya kan, mang kopet itu silungan gitu. 2022 diumumkan ada haji, berdebar-debar semua. Total yang tergabung di KBIH Kepolo kurang lebih sekitar 160 kalau nggak salah.
Tiba-tiba muncul kota terbatas, Kabupaten Indramayu 817. Dar, semua bingung. Siapa yang masuk di antara kita sebagai pembimbing, sebagai kelompok bimbingan ibadah haji, antara tegel dan tidak tegel mengumumkannya. Diumumkan semua kota, total Kabupaten Indramayu 817. Saya pilih satu-satu jamaah saya yang masuk. Satu saya tulis warna hijau. Ini baru saya sharekan di grup. Bapak Ibu, ini jamaah yang masuk di tahun 2022 sebanyak 817. Ternyata KBH Kepolo yang masuk kurang lebih sekitar 82 kalau nggak salah. Dari total 105, berarti ada separuh sendiri yang di Kepolo. Datang tiap waktu, ada datang ke rumah, ada yang ke saya, ada yang ke Pak Kiai, ada ke Pak Haji Mujib. Pak, saya berangkat. Enggak Pak, dari sekian ketentuan nomor urut porsi 1 sampai 817, Pak saya masuk. Ternyata ada kriteria selanjutnya, umur. Lalu sebutan umur 62 ke atas coret. Malah kurang pas umurnya 60 pun nggak boleh, harus 58 lebih 11 bulan lebih sekian hari. Jadi 60 genap itu langsung coret. Saya ngadepin, Masya Allah, beberapa jamaah ada bulan Ramadan ya, waktu itu ada pengumuman, sampai datang ke rumah habis sholat subuh. Masya Allah, beliau, saya menyampaikan, ini adalah panggilan. Mungkin ini ada makna, ada yang tersimpan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ambil hikmahnya biar hati kita bisa legowo. Makanya saya tetap terus berdoa, khususnya yang tergabung di KBH Kepolo, semuanya ada namanya dan diberkatkan di tahun 2023. Kemudian latar belakang sosial. Kok kenapa kita harus mengetahui pendidikan latar belakangnya bagaimana? Ini akan mempengaruhi biar kita saling mengerti. Terkadang ada yang merasa ngerti, ada yang merasa sok mengerti, ada yang tidak mengerti. Terutama bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang lansia. Terkadang beliau menyampaikan, Pak, saya tidak bisa menggunakan lift. Nah ini untuk saling mengerti. Ketika ada teman kita yang tidak paham menggunakan lift, ayo kita bantu bersama. Terkadang ada teman kita yang tidak paham tentang rambu-rambu, ayo kita bersama-sama saling membantu. Karena apa? Latar belakang pendidikan ini akan berpengaruh terhadap si jamaah tersebut. Bagaimana komunikasinya, bagaimana untuk saling merangkul dan lain sebagainya. Itulah fungsi daripada seorang pembimbing dan pengurus KBH mengetahui latar belakangnya. Jadi bagaimana akan menghadapinya. Kalau seorang jamaah itu adalah latar belakangnya pendidikan sampai sarjana, bagaimana komunikasinya. Kalau kita menghadapi suatu jamaah pendidikannya masih asad, berarti bagaimana? Oh ini mah gak paham. Kita menerangkannya secara akademis susah, tidak akan bisa. Makanya di sini Pak Kiai tiap menyampaikan bimbingan bervariasi, selalu dicampur dengan gurauan, selalu ketika fokus biar memasuki. Itulah seorang pembimbing harus bisa mengendalikan situasi biar dicerna lebih baik. Kemudian latar belakang sosial budaya yang tidak sama, culture atau kultur, bahasa, adat istiadat, ini sering sensitif. Ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Sulawesi, ada yang dari Madura, kemudian ada yang dari Sunda, Jawa, suku Batak. Terkadang gara-gara hal sepele komunikasi, bercandaan, tersinggung. Lalu sebutan, eta mah cicing ulah gandeng. Wah, ulah digandeng-gandeng kayak naon. Apa namanya? Dibalas sama orang Jawa. Ada orang Batak ngomong kayak gini, sampean keras aja kalau ngomong, itu karakternya orang Batak. Kalau kita tidak mengetahui akan saling gesekan. Nah di sini saling mengerti.
oh bapak ini dari Batak, oh bapak ini dari Sulawesi, oh bapak ini dari Sunda, dari Jawa, maka akan sering mengerti. Karakternya seperti ini orang Batak, ngomongnya keras. Ada yang dari Madura, izin gak yang dari Madura? Oh masih ada. Dari Madura itu kalau nggak salah ada 2. Bapak yang batal ganti, satunya lagi siapa? Ada yang kemudian ada lagi yang dari mana? Gara-gara tidak mengerti latar belakang budayanya, bahasanya, sukunya, akhirnya saling wataknya si A, orang Batak kencang kalau ngomong, ya kan? Ketemu sama orang Sunda, pasti orang Sundanya lembut ngomong, orang Bataknya kencang, tersinggung. Nah, itu yang harus dipahami. Jadi makanya makna daripada ini untuk kelompok bimbingan kita saling mengerti. Karena ke depan kurang lebih 42 hari kita akan bersama. Ini keluarga kita selama menjalankan ibadah haji. Kemudian umumnya jamaah baru pertama kali ke Mekah, meskipun mungkin sudah biasa bepergian ke luar negeri. Rata-rata paling kurang lebih 20% yang sudah pernah umroh. Beras. Di sini coba lihat siapa yang sudah pernah umroh, ngacung. Siji loro telu. Apalagi sebagian ada jamaah saya, jadi sedikit paham. Ya kurang lebih 20%. Mungkin sedikit mengerti budaya Saudi di sana bagaimana, konun Saudi itu bagaimana. Di Saudi tidak bisa dipegang Pak omongan tuh. Pagi ini ngomong A, bisa jadi sejam kemudian bisa B. Itulah konun Saudi yang berubah-berubah. Makanya ini kita harus mengerti, oh ini baru pemula. Bagaimana tata cara menyampaikan kepada pemula, jalan bagaimana, memberikan informasi dan lain sebagainya. Kemudian punya ekspektasi atau sempurna dalam berhaji. Selanjutnya belum saling mengenal antara yang satu dengan yang lainnya, termasuk dengan pembimbing. Ini juga udah kelima kali, pasti banyak belum pada paham. Pakai perasaan sudah pernah mengabsen satu persatu. Sampai sekarang paling kalau ketemu di jalan siapa. Tapi kalau udah semakin mengenal, sudah mengerucut ke Binsus, pasti biasanya akan saling mengenal. Oh ini ibu ini dari Singaraja, oh ibu ini dari Sumbon, gimana sehat dan lain sebagainya. Saya lihat satu di dalam komunikasi di grup saja. Kalau sudah saling mengenal dan saling mengerti, paham di dalam grup komunikasinya, saling saut karena sudah mengenal. Ini banyak masih belum mengenal, dari ujung pojok sama ujung sini pun pasti belum. Di pojok ada Dulatif, di sini ada Kasim. Contoh, itu harus mengerti antara satu sama yang lainnya biar lebih enak ketika komunikasi dan lain sebagainya. Lanjut. Ini 2017. Mungkin yang di Pemda kenal ya ini. Nah, yang di Pemda siapa? Kalau ini mantan Dandim Indramayu 2017. Ini jamaah haji 2017 2017. Lanjut. Foto di depan hotel sebelum melakukan city tour. Seragamnya masih seragam ini Pak Bu. Udah ganti sekarang. Nah, ini jamaah. Adanya bimbingan, kami semua menginginkan jamaah bisa menjadi jamaah yang mandiri. Kok bisa Pak Ustadz? Sedangkan kita mengikuti kelompok bimbingan ibadah haji. Kita kepingin walaupun tetap tergabung di KBIH, di Binsus Kepolo, seenggak-enggaknya jangan sampai ada sifat ketergantungan. Karena apa? Kalau sifat ketergantungan, nanti jamaah akan selalu tergantung tiap ibadah. Makanya di sini dibikinlah suatu konsep jamaah yang mandiri. Jamaah yang mandiri bagaimana? Punya inisiatif, kemudian kooperatif, partisipatif, bahasanya tip kabeh. Nah, ya kan? Bahasa akademis kabeh, ngomong bahasa sing nyam roti, biasa mangan nasi yen mau ngomongin roti, bahasa wong Londo, ya kan? Kemudian bagaimana ketika ada suatu permasalahan, deadlock.
dari pembimbing, ada contoh dari jamaah ini punya pendapat ini, punya pendapat ini. Tiba-tiba ada jamaah yang punya inisiatif, Pak Kiai boleh nggak kalau kita seperti ini? Cari jalan solusi. Atau ketika Pak Kiai pembimbingnya lagi kurang sehat, jamaah harus punya inisiatif. Pak Kiai izinkan saya berangkat duluan. Atau Pak Kiai izinkan saya begini dan lain sebagainya. Harus punya inisiatif menggerakkan suatu jamaah. Jadi tidak tunggu dan lain sebagainya. Kooperatif maknanya tahu gak? Selalu apa? Kerjasama. Kooperatif ketika ada informasi dan lain sebagainya. Nanti dulu. Ketika ada informasi di grup dan lain sebagainya, Bapak Ibu persiapan, kemudian bagaimana dan lain sebagainya. Terkadang ada selalu yang menyepelekan. Laras boten. Nah, di sini ayo kita kembangkan niat kita sebagaimana yang sudah kita tunggu-tunggu sekian puluh tahun. Jangan sampai yang sudah terkonsep malah akan semakin kacau. Alhamdulillah tahun 2022 kemarin jamaah 82 ditambah dari jamaah KBH Al-Amanah Tugu Leleya gabung dengan kita, Masya Allah bisa terkoordinir dengan lancar. Pas kebetulan pembimbingnya ada dua, saya dengan Pak Kiai, kemudian dari Al-Amanahnya ada yang ditunjuk, Masya Allah regem. Kita di rombongan 1, 2, 3, 4 sampai 5, 4 3,5-nya itu KBH Al-Amanah, 4 KBH Al-Amanah, jadi kita rempek bisa menyelesaikan ibadah haji. Walaupun sempat hujan dan sempat beredar bahwasanya Mina banjir, itu sempat. Makanya disinilah kita terkadang harus bisa menyaring ada berita-berita hoax dan lain sebagainya. Lagi enak-enak ibadah, ada jamaah yang nanya, bener nggak banjir? Kitanya lagi di Mekah, oh ternyata tadi hujan besar, cuman tergenang, tapi dibikin video, bikin hoax bahwasanya Mina kebanjiran. Nah itulah. Nah, pertama fungsi daripada jamaah mandiri diantaranya mengikuti manasik, problem-problem perjalanan dan rute-rute perjalanan haji. Manasik, alhamdulillah teori sudah mulai lewat, tinggal beberapa akhlak dan lain sebagainya. Sebagaimana tadi ayat Al-Quran, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Man istata'a ilaihi sabila diantaranya menguasai ilmu manasik. Lalu sebutan, sebagaimana saya menyampaikan di awal, pemerintah mewajibkan harus mengikuti kelompok bimbingan. Tujuannya Pak, biar jamaah itu bisa mandiri, biar jamaah itu lebih kooperatif, biar bisa mempunyai inovatif dan lain sebagainya. Tapi kalau tidak pernah mengikuti, belum pernah ada. Tapi makna apa jamaah mandiri di sini maksudnya adalah yang sudah mengikuti bimbingan. Ada jemaah saking enggan mengeluarkan dana, tidak mau ikut kelompok bimbingan ibadah haji. Jadi beliau belajarnya dari Google. Google rukun haji, klik ini. Oh, karena anak guru yang Google rukun umroh ini. Nah, biasanya di sana akan terlihat orang kualitas jamaah yang pernah mengikuti bimbingan dan tidak. Tahun 2022 ada salah satu jamaah dari Indramayu kekeh tidak mau mengikuti kelompok bimbingan ibadah haji. Di Indramayu itu ada 8 KBH, diantaranya adalah KBH Rodotul Muta'alimin Binjus Kepolo. Ketemu si jamaah mandiri itu kalau nggak salah berada di kloter terakhir. Yang lain mah enak, ada yang ngurus KBH, ada yang menuntun KBH. Walaupun mandiri tetap ada kewajiban petugas kloter, dalam hal ini TPI, itu yang tanggung jawabnya. Tapi kalau kelompok bimbingan ibadah haji, ketika ada suatu kegiatan ada yang menangani, yaitu pembimbing dari KBH-nya. Di antaranya manasik, alhamdulillah manasik bab-bab
bab-bab haji, bab-bab ibadah umroh sudah bisa terlaksanakan manasiknya. Kemudian rute-rute perjalanan, rute ini insya Allah akan kita sampaikan di Binsus Kepolo. Setelah selesai manasik KBIH sebanyak 15 kali, nanti akan ada pertemuan menyampaikan schedule perjalanan. Itu semakin spesifik lagi, sudah mengkerucut. Ada ketua rombongan, ada ketua regu, akan digambarkan oleh Pak Kiai. Makanya banyak KBIH yang lain kadang menanyakan, Pak Kiai, mana schedule perjalanannya? Karena kita sudah terbiasa di travel, jadi bikin gambaran sudah kelihatan. Indramayu total 173 jamaah terbagi menjadi sekian kloter. Jadwal keberangkatan tanggal sekian. Nanti di situ ada rundown se-Indonesia. Jadwal keberangkatan jamaah haji seluruh Indonesia tanggal 1 sampai tanggal 5 kloter gelombang pertama. Contoh, nah Pak Kiai baru akan menelaah. Kita ini kloter sekian, berarti prediksi tanggal sekian. Dibikin tanggal sekian persiapan keberangkatan haji, tanggal sekian menyetorkan koper ke asrama haji, dalam hal ini Puspihat, tanggal sekian jamaah berkumpul di pendopo, sudah rinci. Itu nanti akan diumumkan di pas Binsus Kepolo. Makanya memang Pak Kiai setelah kelompok bimbingan ibadah haji selesai mengadakan lagi di luar daripada kelompok KBIH, namanya Binsus Kepolo, menyampaikan secara real, secara spesifik, secara gamblang, mulai dari keberangkatan, bagaimana schedule selama di Mekah, schedule selama di Madinah dan lain sebagainya akan tergambar di buku panduan ibadah haji. Buku panduan haji ibadah haji di dalamnya nanti ada schedule perjalanan, ada tentang permasalahan perempuan, babul haid, bab nifas, istihadah, terutama ibu-ibu. Bab ini udah belum? Bab perempuan belum, nanti akan ada materinya oleh istri saya tentang permasalahan perempuan. Karena apa? Wajib tetap menyangkut ibadah, permasalahan-permasalahan perempuan ini. Kemudian akan disampaikan bagaimana selama di Mekah, sebelum di Mekah bagaimana, ada kajian-kajian bagaimana menjelang puncak Armusna. Menjelang puncak Armusna, awawan AC di belakang nyala. Puncak Armusna, Pak Kiai akan intens selama 1 minggu ngaji tentang permasalahan ibadah haji. Terus mulai tentang rukun haji, wajib haji. Karena umrah sudah selesai, rukun haji, wajib haji, ngaji permasalahannya. Kitabnya bagaimana? Dari beberapa sumber kitab. Ada Mughni Labib fi Manasikul Haji wal Umrah, itu kitab Madzahibu Arba'ah. Kitabnya kecil. Kemarin yang mengkaji kitab tersebut adalah saya, Pak Kiai yang mengaji kitab yang besar. Saya sehabis asar, Pak Kiai yang sehabis tiap jam 9 waktu sholat duha ngaji kitab. Pemantapan sebelum ibadah haji. Masya Allah. Jadi jamaah, oh nanti kayak gini ya Pak Kiai, nanti kayak gini. Jadi ketika puncak Armusna, jamaah sudah tergambar. Walaupun masih ngeraba-raba, tapi mereka jamaah sudah mempunyai konsep. Oh nanti kayak gini, oh nanti kayak gini. Ketika rukun dan wajib hajinya sudah disampaikan, kemudian Pak Kiai baru menyampaikan beberapa kesunahan-kesunahan. Bagaimana trik-trik dan lain sebagainya akan disampaikan ketika di dalam manasiknya. Itu manasik itu adanya di Binsus Kepolo. Makanya dibimbing, diantar dari Indramayu sampai pulang ke Indramayu akan menjadi forum silaturahim pasca haji nantinya. Itu manasik perjalanan ibadah haji terkonsep satu-satu di bukunya tadi. Perjalanan ibadah haji, bab-bab sejarah kota Mekah dan Madinah, dan yang jelas akan ada foto Bapak Ibu semua, albumnya. Nah di situ kemudian tentang schedule dari pemerintah Indonesia, dalam hal ini Kementerian Agama, kita bagikan. Jadi oh nanti besok kita ada city tour kemana? Jadi ketua regu, ketua rombongan sudah terbiasa, Pak Bu menginformasikan di grupnya, grup ketua rombongannya, Pak Bu besok kita Binsus ini ada kegiatan city tour.
siapkan ini dan lain sebagainya. Pakai tinggal satu komando, tunjuk ketua rombongannya, Pak, informasikan ke anak buahnya. Inilah fungsi daripada bimbingan khusus. Kemudian problem-problem perjalanan, sampaikan. Di sini problem perjalanan ini diantaranya pertama, singsikan ego. Pak, saya ini insya Allah kuat. Pak, saya ini insya Allah ini dan lain sebagainya. Singsikan dulu ego-ego kita. Kita satukan niat kita, kita satukan tujuan kita demi suksesnya perjalanan ibadah haji di tahun 2023. Terkadang ada sok yang mengerti, maju. Ketika dikomandoi, dibimbing dan lain sebagainya, tidak mau misah. Satu orang akan menjadi duri untuk satu rombongan. Contoh kasus di tahun 2022 kemarin. Ada jamaah tidak mau kita berikan, tidak mau kita beri arahan dan lain sebagainya, malah ngambil yang lain. Ternyata ketika ada masalah balik lagi ke kita. Ini pasti, terutama bagi jamaah yang udzur. Bagaimana menyelesaikan suatu permasalahannya? Yang udzur sebelum puncak haji saya sampaikan, Pak, Bu, Bapak, Ibu ini kan udzur, pasti membutuhkan jasa roda. Jasa rodanya umumnya sekian, berarti tinggal disiapkan. Karena tidak mungkin, contoh, terkadang harus sepele. Ada orang tua yang berangkat sama anaknya, tiba-tiba anaknya nggak mau ngurusin orang tuanya ada. Karena Mekah dan Madinah itu akan apa? Allah akan mencabut satir penghalangnya. Di sana akan nampak sifat asli manusia. Mana yang egois, mana yang sabar, mana yang penyabar, mana yang suka membantu, akan nampak. Ujian bagi para jamaah semua. Terkadang gara-gara hal yang sepele, yang sepele, akhirnya ada gesekan. Turun lagi pembimbing. Permasalahan di kamar terkadang ada hal yang sepele. Di antaranya gara-gara tadi permasalahan AC, permasalahan rokok dan lain sebagainya. Tidak senang AC, tiba-tiba sekamarnya, makanya mulai dirancang. Nanti ketika sudah ada pengumuman secara resmi kota Kabupaten Indramayu di tahun 2023 baru akan terkonsep semuanya. Silakan cari teman-temannya, otak-atik. Usulan dari Bapak Ibu semua nanti kita akan koordinir, baru kita akan ikhtiarin mana. Kalau kepingin semua satu rombongan ini ternyata isinya perempuan, nggak boleh. Siapa yang akan membantu bawa nasi, ngurusin ini dan lain sebagainya. Karena ketua rombongan laki-laki satu, kalau anak buahnya semua perempuan, yang membantu ketua rombongan dan ketua regu siapa? Semua kepingin ini jamaahnya karena saking pengen kenal, isinya wong tua kabeh. Wah, calon tersesat ya. Nah, itu. Makanya ada usulan dari para jamaah, kita tampung baru kita ikhtiarin seleksi lagi. Oh, yang nggak mungkin kayak 2022 isinya satu regu perempuan semua, laki-lakinya cuma satu. Ini akan menyusahkan ketua regunya. Jadi saya seleksi comot. Ini yang single punten. Kalau ngomong janda sensitif. Ini single saya ambil satu, pindah ke sini. Oh, ini laki-lakinya banyak, saya pindah ke sini. Jadi biar nanti ada yang melindungi. Kalau satu regu itu isinya 10, sama satu ketua regunya, ya kan? Kalau satu rombongan isinya 41 dengan ketua rombongan, nanti ada babnya tersendiri, itu gunanya. Makanya silakan, mudah-mudahan dalam waktu dekat kalau sudah ada pengumuman baru kita akan konsep. Ini sambil menunggu, mudah-mudahan yang terbaik buat Bapak Ibu semua. Siapkan hati kita untuk melakukan ibadah. Kalau yang khususnya yang sudah tertunda di tahun 2020, insya Allah ini yang baru-baru. Nah, itu problem-problem perjalanan. Problem perjalanan banyak, Pak, Bu. Problem perjalanan ini sangat banyak sekali. Mulai dari berangkat, hal sepele, di kursi, berangkat dari Indramayu bus. Bagaimana terkadang ada jamaah yang tidak bisa duduk di tengah atau di belakang. Karena ego, problem-problem di sini di perjalanan karena ego, ada yang muda duduknya di depan. Tidak mau mengalah, ini akan jadi masalah. Tidak mau saling mengalah, banyak. Ada lagi terkadang problem-problem di dalam perjalanan. Ada jamaah
tidak saling amanah, tangannya panjang. Banyak problem-problem di dalam perjalanan. Tidak di atas pesawat, permasalahannya banyak, terutama masuk toilet. Makanya kemarin sudah saya jelaskan belum di atas pesawat? Belum. Nanti di video saja lah, akan saya fotokan semuanya bagaimana masuk ke pesawat, karena itu jadi permasalahan. Sering jamaah haji tidak mau pipis, tidak mau BAB di atas pesawat karena orang ngerti saking medine. Leres, jadi masalah. Makan iya. Jadi karena gara-gara tidak bisa masuk dalam toilet, jatah makan dikasih nggak mau makan putih, akhirnya perut kosong. Perut kosong, AC kencang di pesawat, masuk angin. Leres, akhirnya sakit ngedrop, turun dari pesawat lemes, tidak ada tenaga, akhirnya dilarikan ke klinik. Ini jadi permasalahan. Makanya ketika dalam Pak Bu dalam perjalanan usahakan kalau dikasih makan, tidak usah takut. Makanya nanti akan saya sampaikan di dalam pesawat. Ada masuk pesawat bagaimana, ada yang didorong, ada yang ditarik pintu toilet di pesawat. Sudah masuk bingung, lah nakal baju deh gini, kayak dermani. Nanti bagaimana trik-triknya insya Allah akan saya terangkan, mulai konsep lebih spesifik, lebih detail di Binsus. Bagaimana masuk, bagaimana tata cara BAB, bagaimana tata cara ngambil air di dalam pesawat dan lain sebagainya. Jadi permasalahan gara-gara enggan makan, akhirnya karena sababia takut masuk di dalam toilet, akhirnya perut kosong, masuk angin, keluar lemes, keluar dari pesawat, jalan mau masuk bus kelumpruk. Kenapa Pak? Saya belum makan, nggak dikasih makan. Padahal di atas pesawat dikasih makan. Kalau musim haji makanya sudah dipilih oleh pemerintah Indonesia. Jadi nanti sebelum pesawat itu akan digunakan oleh jamaah haji Indonesia, ada tes uji coba makan di pesawat. Nanti di embarkasi Bekasi atau di embarkasi Indramayu. Petugas dari pesawat datang. Ini menu makanan yang akan diberikan ke jamaah haji. Ada nasi padang, biasanya nasi daging sama kuah padang, satunya lagi ada roti dan lain sebagainya. Ini yang akan diberikan, sudah dicontohkan. Nah itulah permasalahan banyak di perjalanan di pesawat. Rombongan itu akan mempengaruhi di atas pesawatnya. Makanya kalau contoh kita dapat rombongan manapun, ikuti sesuai dengan aturan yang ada. Makanya kita bisa menyelesaikan kalau kita sudah siapkan. Ada jamaah marah-marah, Pak ingat kita semata-mata ibadah. Jangan sampai niat ibadah dikotori gara-gara penyakit hati. Terus mboten. Sampai niat ibadah tapi lebih menonjolkan sifat emosionalnya, lebih menonjolkan sifat gengsinya, lebih menonjolkan sifat merasa paling besar, pasti akan mengganggu perjalanan ibadah haji Bapak Ibu. Tapi kalau beda, ya Allah hamba memenuhi panggilan labbaik Allahumma labbaik, saya pasrahkan semuanya perjalanan ini, insya Allah akan legowo. Tiba-tiba mau kesini ada yang nyerobot, udah mungkin bukan rezeki saya, tapi sesuai dengan aturan. Kalau ada yang salah ya ditegur, tapi kalau sesuai dengan aturan, contoh ada kita udah dapat makan duluan, ada yang sepuh belum dapat makanan, berikan dulu kepada yang tua. Masya Allah akan nikmat saling membantu antara sesama jamaah. Lanjut. Jembatan baru komunikasi. Fakta-fakta itu tidak bisa ditawar-tawar, tapi sudah menjadi keniscayaan. Proses haji harus tetap berjalan, walaupun banyak permasalahan-permasalahan yang ada. Kayak kemarin di Ar-Musna, Masya Allah, ingat waktu itu ada jamaah sakit kalau nggak salah, tetap rombongan tetap jalan, ada yang mengurusi. Oh iya, karena saya jadi petugas, ada satu jamaah rombongan yang lain dari KBH sebelah, ternyata waktu itu dirawat di klinik kesehatan haji, sehingga divonis akan menggunakan safari wukuf. Bergejolak suaminya ketua rombongan, Kang, bisa nggak sih ini istri saya ikut satu rombongan dan lain sebagainya. Karena ini bukan tupoksinya,
sebagai petugas. Ini adalah tupoksinya tim kesehatan, maka di tim kesehatan. Kalau tim kesehatan sudah menyampaikan seperti itu, udah tetap berjalan, nanti akan ada yang awal ketemu di Arafah dan Mina dan Musdalifah. Oh gitu tak kali ya, tetap satu orang pun tidak akan bisa mengganjal untuk semua rombongan yang lain. Sudah ada yang mengurusi yang lain. Ada yang sakit, ada yang mati dan lain sebagainya, sudah ada tupoksinya sendiri. Komunikasi harus menjadi jembatan yang menghubungkan perbedaan-perbedaan dan bahkan memenuhi harapan-harapan. Jelas. Di sini komunikasi harus berjalan. Bagaimana kalau semuanya ego, gengsi, terbagi-bagi, saya mah suku Sunda, ini suku Batak, ini suku Jawa, jadi sekat-sekat, pasti tidak akan menjadi sukses. Makanya mohon kerjasamanya kepada semua. Kesuksesan ibadah haji Bapak Ibu semua adalah kebersamaan untuk kita semua, khususnya yang tergabung di KBIH Rodotul Muta'alimin. Bangun fasilitas komunikasi, hindari gangguan komunikasi baik jamaah-jamaah maupun jamaah-jamaah pembimbing. Aktif. Makanya selalu menyampaikan di dalam grup Bapak Ibu semua itu untuk membangun suatu komunikasi. Jamaah perasaan banyak di dalam grup. Si komen pun baik maning-maning Ibu Hidayah itu yang ada. Di dalam maning kini Ibu ini, bikin jamaah yang lainnya. Saya lihat dari sekian ratus yang tergabung di dalam grup, lain yang komen ini lagi, yang komen ini lagi. Nah, ada yang sering kirim foto, termasuk daripada komunikasi mengaktifkan. Ada yang tiap pagi mengirim inspiratif, ada, Masya Allah. Ya bagus, tujuannya untuk saling mengingatkan. Oh berarti ibu ini mah senangannya sering mengirimkan inspiratif pagi tentang membangun. Ada yang ngirim tiap malam, ayo tahajud ya ada. Itu untuk membangun suatu komunikasi. Lanjut. Peristiwa komunikasi haji, komunikasi interpersonal hubungan antar orang dalam jumlah terbatas. Seperti dalam konsultasi personal, penyelesaian jika ada ketegangan antar jamaah. Komunikasi kelompok hubungan antar orang dalam jumlah yang lebih banyak, seperti penjelasan bagi para jamaah, perbincangan dalam kumpulan jamaah yang lebih besar, formal maupun tidak formal. Di dalam komunikasi ini, Pak Kiai akan membangun beberapa komunikasi. Terkadang ada komunikasi antar ketua rombongan dan ketua regu, yang mana komunikasi ini untuk khusus para ketua rombongan dan regu tidak bisa disampaikan kepada semua jamaah. Bagaimana persiapan informasi ini? Biasanya Pak Kiai akan mengumpulkan Bapak Ibu, ada grup khusus ketua regu dan rombongan. Untuk ketua regu rombongan, mohon nanti siapkan jamaahnya bla bla. Kalau menginformasi kepada ruang singkup semuanya, pasti akan isu. Jadi kita tarik ketua regu dan rombongannya untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Contoh yang sering terjadi itu ketika di Madinah. Madinah ketika penempatan. Apalagi kalau kita mendapatkan gelombang kedua. Gelombang kedua berarti Mekah dulu baru Madinah. Karena ibadah hajinya sudah selesai, mulai muncul sifat asli para jamaah. Ibadah hajinya sudah selesai. Ada request, Pak boleh enggak sekamar suami istri? Kan sekamar isi berempat. Biasanya sudah ditentukan. Ini akan timbul suatu permasalahan. Makanya dipanggil ketua regu dan rombongan. Nanti untuk menentukan kamar silakan sesuai dengan rombongannya, musyawarahkan. Jangan sampai ada letupan antar jamaah. Kalau gelombang kedua biasanya masanya di sini di kamar timbul. Karena kalau di Mekah jangan berharap sudah ditentukan oleh petugas dari Saudi Arabia. Kamar nomor 1 isinya bla 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 dan lain sebagainya sudah ditentukan. Laki-laki sendiri, perempuan sendiri. Itu bukan yang menentukan KBIH penentuan kamar. Jadi ketika kita datang, ketua rombongan dipanggil oleh PPIH. Pak, Bapak rombongan 1 ya, ini kuncinya. Kamar ini Ibu A, Ibu B, Ibu C. Berikan. Bagaimana menentukan itu kamar? Dari rombongan. Nah itu, makanya ayo bangun komunikasi yang baik. Nah, lanjut. Nah ini gambaran jamaah haji 2017. Jamaah haji 2017. Waktu itu selesai habis tawaf ifadah. Pak Kiai biasanya terkadang habis balang jumroh akobah melihat jamaah.
Tapi tarikan ini melihat kondisi jamaah kuat atau tidak. Yang tidak kuat tidak usah dipaksakan ikut tawaf ifadah langsung. Tawaf ifadah bisa nanti selesai puncak di Mina. Terkadang Pak Kiai, Bapak Ibu yang kuat siapa? Ayo kita tawaf ifadah sekarang. Biasanya. Nah ini selesai tawaf ifadah, menunggu persiapan sholat 5 waktu, menunggu sholat Idul Adha. Ini jamaah haji 2017 Pak Kiai, ya itu sama semua. Laka pejabat, laka pegawai, semua sama, duduk rata. Ini Pak Kiai, ini Bu Haji Ida, istrinya ketua DPRD, masih apal Bu? Ini jamaah yang lain, ini Pak AKBP Heriadi, di belakang ada orang Pertamina, banyak semua ngumpul jadi satu. Lagi enak-enak dodok diusir biasanya. Haji, ruh, kelas, ruh, lunga. Ini sekarang Haji Mobat Mabit, diusir maning. Ini selesai tawaf ifadah. Selesai tawaf ifadah, menunggu sholat subuh, menunggu sholat Idul Adha. Nah ini biasanya makanya dibutuhkan suatu komunikasi persiapan. Pak, Bu, siapa yang kuat? Ayo kita langsung tawaf ifadah. Yang tidak kuat tidak usah. Ketua rombongan dan ketua regu aktif di dalam grupnya. Apabila ada jamaah yang nggak kuat balang jumroh, silakan siapkan dibadalkan. Kalau tidak bisa mengkoordinir, biasanya akan lari semua ke pembimbing. Contoh kasus 2019, saya membadali kurang lebih sekitar 20. Pak Haji Mujib sama membadali balang jumroh. Ula usto akobah, pitu dikali telu selikur dikali wong selawe, gendel watu, pirang kilo. Masya Allah. Jadi yang gendel waktu ini gigire narik jamaah iya. Masya Allah. Makanya di sini kita bagi tugas-tugas kita. Selesaikan permasalahan, tidak usah langsung ke pembimbing. Kalau bisa kita selesaikan di rombongan dan regu. Ada jamaah yang lansia, Bu, Ibu kuat balang jumroh. Balang jumroh itu biasanya tenda Mina menuju ke balang jumroh itu kurang lebih 4 kilo, 3 kilo, 4 kilo, bolak-balik 8 kilo. Kalau nggak mampu, boleh dibadalkan. Balang jumroh itu wajib, tapi di sini yang boleh dibadalkan. Pak, boleh nggak saya membadalkan? Boleh. Ke siapa? Ke ketua regunya. Ijab kabul dulu. Pak, mohon badalkan saya balang jumroh ula wusto akobah untuk di tanggal sekian. Ini batunya, saya nama ini. Diterima, saya terima badalnya. Nanti di sana selesai dia balang jumroh sendiri, baru diniatkan. Bismillah, saya niat balang jumroh badal dari Ibu A. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Kalau 25 ganti Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tangannya ngempleh, saking pegele ya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa nyampe tenda Mina koyo cabe blok kanter pen. Rasa kalau ketika di bab-bab seperti ini. Makanya ayo jangan sampai padahal ini hal sepele. Kalau kita bisa selesaikan di tingkat regu, alhamdulillah pembimbing akan semakin ringan. Tapi terkadang karena ego, saya juga mau ibadah Pak Ustaz, akhirnya larinya langsung ke pembimbing. Kiai titip mohon badalkan, Pak Haji Mujib titip mohon badalkan. Jadi terkadang ketika balang jumroh itu ada yang membadalkan 10, ada yang 15. Terakhir 2019 itu Masya Allah saya membadalkan 20. 2022 kemarin sedikit karena kompak, yang lansianya sedikit. Nggak ada lansia, orang 65, tapi ada yang dibadalkan yang pakai roda. Pak Ustadz titip kalau nggak salah 5 orang dikali 21 dalam sehari, 21 dikali 5 ya lumayan ya kan, batunya gendel-gendel ke atas, renjang-renjang, sepuntel kini ibu ini, sepuntel ini punya bapak ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya seringnya jadi sapu jagat di belakang, Pak Kiai di depan, saya di belakang. Biasanya ada jamaah, kenapa Bu? Sikile sakit dia dibantu. Untuk lansia tua, laka setrume. Ya kan dia, dangklok Pak Ustaz, dangklok untuk ya Allah, wong laka setrume. Bayang, lamun sing dangklok wong nomah, khawatir ada setrum ya kan. Dangklok eklak. Ya Allah, nikmatnya membimbing. Lanjut. Ciptakan kedekatan untuk menumbuhkan keakraban baik fisik maupun psikis. Memang Pak Kiai menyampaikan ketika manasik kayak keluarga sendiri. Tidak ada sekat, tidak ada batas.
Mungkin sebelum ikut kelompokan bimbingan ibadah haji kayak sebatas kayak ada batasan. Oh, saya malu. Tapi ketika puncak ibadah haji, Masya Allah, kayak orang tua, kayak anak dengan orang tua, kayak saudara. Terkadang saking nikmatnya, kamar sebelah masak sarden, Pak Kiai udah makan belum? Makanya saya kalau musim haji keliling ke kamar silaturahim. Lagi ini waktu sarapan keliling. Assalamualaikum, sehat? Sehat Pak? Ya Alhamdulillah. Oh iya Pak Ustadz sarapan belum? Oh iya belum, Alhamdulillah. Beli nasi goreng, keliling. Walaupun dapat jatah sekarang 3 kali. Sarapan, makan siang, makan malam. Tapi terkadang bosan lauknya. Ikan patin digoreng, ikan patin digulai. Seringnya. Kemudian daging ayam, ya itu aja, patin ayam, apa namanya, ikan daging ayam, menu. Biasanya terkadang ada yang inisiatif dalam satu regu, Pak, Bu, sampean nanti sampean apa namanya, bawa ini ya, bawa cabai buat bikin bulat, bikin sambal. Pak, Bu, nanti sampean bawa ini. Jadilah, karena nanti juga akan saling membantu. Kemudian membaca sifat orang lain secara arif dan penuh empati, kiat bahasa tubuhnya. Ini makanya adanya ilmu-ilmu hifdzun nas, ilmu tentang psikologi ini bisa membaca Bapak Ibu semua. Terkadang dari manasik ini kami sebagai pembimbing ada sebagian sudah kita baca. Dalam hal, oh ibu ini mas senangnya kayak gini, oh bapak ini senangnya kayak gini. Nah, ketika sudah bisa membaca, apa yang harus kita lakukan? Oh, karakternya bapak ini agak keras, agak temperamen. Bagaimana? Kita lakukan dengan cara bergurau. Oh, ibu ini diam, bagaimana biar bisa mereka mau ngomong? Oh, caranya kita bikin gurauan. Itulah fungsi daripada harus mengetahui hifdzun nas, ilmu tentang psikologi. Kemudian perhatikan bagaimana orang lain membuat jarak dengan kita. Ini 9:30 nanti praktek ya. Dengan kita ada orang tipe tertutup atau sebaliknya, sangat akrab dan terbuka. Perhatikan pula dengan pengaruh-pengaruh personal maupun situasional. Masih banyak mas. Kalau nanti masih banyak, nanti ada evaluasi psikologi mas. Sebetulnya ini jadwalnya 1 jam pak. Karena apa? Untuk menumbuhkan bagaimana bisa mengerti tentang karakter-karakter suatu jamaah, menumbuhkan komunikasi jamaah dengan pembimbing, menumbuhkan komunikasi jamaah antar jamaah. Disinilah kita bangun psikologi diri pribadi, karakter diri pribadi untuk bisa mengetahui, untuk bisa membaca karakter-karakter jamaah yang lain. Nah ini di tenda Arafah pak, bu, di tenda Arafah, di tenda Mina seperti ini. Tahun 2022 pakai kasur dan bantal. Kemungkinan besar di tahun 2023 kasurnya ditarik. Karena apa? Tidak akan muat. Kalau kuota normal tidak akan muat. Ini enggak ibaratnya kuota normal dulu. Ini 2000 berapa ini ya? Oh ini 2019. Karena kenal ibu ini. Beliau jangan kaget, 3 hari sekali beliau menghatamkan Al-Quran. Beliau sudah meninggal dari Syria. Ini yang mengurusi waktu itu istri. Keluarganya menitipkan pakai roda, tapi beliau Masya Allah sabar. Pak Ustadz, saya mas yang penting berangkat haji. Untuk sholat ke masjid itu sunnah jamaah. Karena saya keterbatasan harus menggunakan roda, dan saya tidak mau merepotkan jamaah yang lain. Biarkan saya sholat di hotel, karena di hotel akan saya fasilitasi bagi jamaah yang nggak ke masjid. Saya bikin tempat sholat di lantai sekian untuk base camp sholat. Makanya terkadang saya selalu, kadang ketika Pak Haji Mujib yang imamin berarti saya ke masjid gantian. Beliau sholatnya selalu di situ, buka pintu agak maju dikit sholat berjamaah. Biasanya setelah sholat saya bikin kajian tentang memotivasi kalau selesai haji, memupuk bagaimana kemakruran ibadah haji. Kadang saya selipkan tentang ilmu fikih dan lain sebagainya. Ini beliau 3 hari sekali menghatamkan Al-Quran. Dedikasinya, sabar. Walaupun sepuh, tidak menggunakan kacamata. Ngaji Al-Quran gede, Masya Allah bawa Al-Quran juz-juzan.
Kalau saya main ke kamarnya lagi ngaji, selalu menjaga wudhu. Kendalanya beliau kalau ke toilet memang harus menggunakan roda di papa. Itu yang biasanya saya minta bantuan ke teman sekamar. Main ke kamar, kalau nggak ngaji pasti tidur, istirahat. Jadi mah udah khatam berapa? Baru di Mekah 10 hari beliau sudah menghatamkan 2 kali khataman. 10 hari, Masya Allah. Sampai saya termotivasi, berangkat sendiri, nggak ada orang tuanya, nggak ada anak-anaknya, nggak ada keluarganya. Itu motivasinya. Akhirnya kemarin kalau nggak salah tahun berapa meninggal dunia dari silip. Lanjut. Usahakan terbentuk kelompok primer daripada kelompok sekunder. Faktor situasional yang dapat mempengaruhi ukuran kelompok jaringan komunikasi tingkat kohesivitas. Bahasanya bahasa anu kafe. Ngomong sekolah. Faktor personal yang dapat mempengaruhi kebutuhan interpersonal, keterbukaan dan empati percaya. Lanjut, Mas. Waduh. Physical noise factor. Adanya problem fisik yang dapat mengganggu. Bahasa-bahasa komunikasi psikologi ya kayak gini. Kalau dalam bahasa Arabnya pun mengadopsi bahasa Belanda, bahasa Inggris, Pak Bu. Ada namanya, waktu itu mata kuliah saya di Libya, namanya tadi hifdun nafsi, ilmu psikologi, ngerogo hati, ngerogo diri sendiri. Bahasa Arab mengadopsi bahasa Inggris, jadi bahasanya mirip-mirip, memang kayak gitu. Jadi ya harap maklum nantinya. Baik pada diri pembimbing maupun jamaah. Psychological noise factor, adanya problem psikis yang dapat mengganggu jalannya komunikasi baik pada diri pembimbing maupun jamaah. Jadi intinya membangun komunikasi antar pembimbing dan jamaah, antar jamaah dan jamaah, biar lebih saling mengerti dan tidak ada gesekan antar jamaah. Maksudnya seperti itu. Lanjut. Para jamaah telah menguasai atau sekurang-kurangnya akrab dengan substansi manasik. Sampun paham gak kan? Bab umroh ya? Rukun umroh ada berapa? 6 apa 5? 5 apa 6? Masya Allah. Ini tinggal praktek habis ini. Rukun umroh yang pertama niat dari mikot. Nanti ada bab mikot. Ya, setelah ini langsung bab mikot sebentar. Yang kedua tawaf. Yang ketiga sa'i. Yang keempat tahallul. Makna tahallul itu yang semula diharamkan menjadi diperbolehkan, dihalalkan. Contoh, ada beberapa perkara barang yang semula halal jadi haram. Bapak Ibu semua, air halal kan? Yang Bapak Ibu semua minum sekarang halal. Tapi kalau salah waktunya Bapak Ibu meminum di bulan Ramadan, jadi hukumnya haram. Yang semula halal jadi haram. Begitupun ini, nanti ketika yang tadi makna tahallul itu yang tadinya diharamkan jadi halal, menghalalkan baju jahit dan lain sebagainya. Yang selanjutnya 5 apa 6? 5. Tartib. Nah, itu berarti 5 tanda 6. Itu kelima. Rukun umroh sebarlen. Maju tangan metu kiwe. Masya Allah. Apalagi rukun haji. Rukun haji ada berapa? 1. Yang kedua wukuf di Arafah. Yang ketiga tawaf ifadah. Yang keempat sa'i. Yang kelima yang keenam Masya Allah. Sekarang mau praktek. Berarti selama ini anggut-anggut itu belum pada apal. Anggut sudah mengerti, sudah anggut-anggut ngantuk kayaknya. Sudah, ini psikologi haji komunikasi dianggap cukup. Lanjut tentang mikot. Sebelum mikot, ayo kita sama-sama membaca talbiyah. Setelah ini langsung persiapan praktek biar nanti zuhur selesai. Wajar panas-panasan biar semangat. Aja ning jero AC bae ngantuk pada. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata
laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu, calon duyufullah, duyufur rahman wa duyufur rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tadi psikologi, harusnya nanti ke depan lebih baik lagi di dalam berkomunikasi antar jamaah, di dalam berkomunikasi dengan pembimbing. Karena apa, ilmunya sudah diserap, tapi nggak tahu diserap bener apa enggak. Orang tadi aja rukun umroh nggak ada yang hafal, wajib rukun hajinya juga barlen, masya Allah. Kayaknya gara-gara dikasih AC jadi pada kenikmatan, antak antuk, masya Allah. Nah, terkadang perkara-perkara yang nikmat jadi lalai jadinya ya. Nah, nanti besok-besok AC-nya matiin biar pada seger. Nah, insya Allah sekarang lanjut, nanti prakteknya dengan Pak Haji Ahmad Fauzan Hamim di Lugir, karena saya menggantikan Pak Haji Abdul Mujib. Materinya prakteknya dengan Pak Haji Ahmad Fauzan Hamim dan pengurus yang lainnya. Izin, semalam baru datang dari Jakarta habis manasik umroh keluarga besar Bapak Hercules Rosario. Beliau alhamdulillah berkenan mau berangkat umroh, kurang lebih 40 keluarganya. Berangkat sama Pak Kiai lagi. Nanti malam minggu depan masih ketemu sama saya. Saya tanggal 21 membawa 22 bus, kurang lebih sekitar membawa 60 jamaah. Jamaah saya pulang tanggal 31 Januari, saya nggak pulang. Jadi kemungkinan saya 1 bulan baku. Karena ini permintaan dari orang tua. Saya mantau beliau, alhamdulillah sekarang berangkat nggak kambuh. Waktu kemarin di bulan September, di bulan November sedikit kambuh jantungnya. Mudah-mudahan beliau sehat terus, bisa membimbing Bapak Ibu semua sampai ibadah haji nanti. Nanti ini berangkat Januari, saya berangkat duluan. Pagi pulang, saya berangkat. Tanggal 31 jamaah saya pulang sama adik, saya nggak pulang. Nunggu rombongan Pak Hercules keluarga 40 orang dari Turki membimbing, udah siap. Nah, ini mikot. Karena kita mau praktek, sekarang tinggal mikot. Bagi para calon jamaah umroh dan haji, banyak hal yang perlu diketahui sebelum berangkat ke tanah suci. Salah satunya adalah tentang mikot. Apa itu mikot? Mikot merupakan tempat atau waktu yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam
sebagai pintu masuk untuk memulai haji atau umroh. Setelah mengambil mikot, jemaah menuju ke Baitullah dan mulai berlaku larangan saat berpakaian. Muharrimatil Ihram belum ya? Babnya nanti setelah praktek. Paman yang isi Haji Ahmad Fauzan Adim, beliau juga sama lagi pada umroh. Lanjut. Ada dua macam mikot, mikot zamani dan mikot makani. Mikot zamani adalah batas waktu melaksanakan haji yang dimulai sejak tanggal 1 Syawal hingga terbit fajar pada tanggal 10 Zulhijjah. Mikot zamani merupakan ketentuan waktu untuk melaksanakan ibadah haji, sementara untuk umroh mikot zamani berlaku sepanjang waktu. Oh, mikot zamani kalau haji, ya kan, mulai dari tanggal 1 Syawal sampai tanggal 10 Zulhijjah. Ada orang mau melakukan ibadah haji tapi ambil mikotnya tanggal 11 Zulhijjah, berarti bukan haji. Nah, itu harus diketahui. Tapi kalau ibadah umroh kapanpun bisa. Sekarang berangkat, ambil mikot dan lain sebagainya. Lanjut. Ada dua, lanjut. Mikot zaman. Mikot makani merupakan batas tempat untuk memulai ihram haji atau umroh. Pengertian lain bisa juga berarti ketentuan tempat di mana seorang jamaah harus memulai niat haji atau umroh. Urutannya jamaah melakukan mikot makani di lokasi yang telah ditentukan dengan berpakaian ihram, lalu melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat di lokasi mikot, mengucapkan niat dan bertolak menuju Makkah untuk melakukan tawaf dan sa'i. Ini ada beberapa nanti. Kalau gelombang pertama berarti nanti dari Madinah. Kalau gelombang kedua di atas awang-awang, di atas pesawat. Lanjut. Ada 5 tempat yang menjadi lokasi mikot makani. Kelima tempat ini ditetapkan oleh Rasulullah SAW sebagai tempat mikot untuk berhaji atau umroh bagi warga dan setiap orang yang melewatinya walaupun bukan penduduk setempat. Masing-masing jemaah dari berbagai negara menggunakan lokasi tertentu sebagai tempat mikot makani disesuaikan dengan dari mana ia berasal. Demikian pula dengan jemaah Indonesia, ada lokasi-lokasi mikot yang biasa digunakan oleh jamaah haji atau umroh asal Indonesia. 5 tempat lokasi mikot makani. Pertama, Dzul Khulaifah, Bir Ali atau Abyar Ali. Berarti ini gelombang pertama. Bir Ali menjadi tempat mikot bagi penduduk Madinah dan yang melewatinya. Jamaah haji asal Indonesia biasanya mikot di Masjid Dzul Khulaifah atau Bir Ali yang berlokasi 9 km dari Madinah. Ini yang gelombang pertama. Bapak Ibu semua, kalau gelombang pertama dari Jakarta diterbangkan ke Bandara Madinah. Ke Bandara Madinah. Di Madinah melakukan sholat arba'in kurang lebih 9 hari. Ketika waktunya, maka akan mengambil mikot untuk menuju ke Mekah melakukan ibadah umroh. Biasanya sering dilakukan jamaah umroh dari Madinah. Ambil mikot. Sebelum berangkat ke Mekah, ada briefing dari Pak Kiai, panggil ketua regu rombongannya. Atau biasanya karena di Madinah itu sangat terbatas, tidak boleh ada perkumpulan. Di Mekah boleh, di Madinah nggak boleh, sensitif. Kalau ada perkumpulan biasanya didatangkan askar atau didatangkan security hotel. Bisa jadi resikonya pembimbing yang akan kena. Itu dari Bir Ali, mandi sunnah dulu dan lain sebagainya. Berangkat dari hotel sudah mandi sunnah, sudah mempunyai wudhu. Perjalanan kurang lebih setengah jam sampai 1 jam. Nyampe Masjid Bir Ali, awas. Ini sesuai dengan rombongan busnya masing-masing. Bus 1, bus 2, bus 3. Pak Kiai terkadang memberikan informasi lewat grup. Bapak Ibu semua, khususnya bapak-bapak, hati-hati, celana dalamnya sudah dilepas belum? Ibarat biarkan bebas dulu. Perjalanan dari Madinah ke Mekah kurang lebih, kalau umroh 6 jam. Kalau musim haji bisa dari 6 jam. Karena ada cekat, pengecekan lagi dan lain sebagainya. Jadi lepas, hanya menggunakan 2 kain ihram nantinya. Jangan sampai, Pak Ustadz sekarang kan sudah ada celana dalam yang modern, menggunakan kain kafan atau menggunakan yang model plastik. Sayang sebetulnya. Yang kayak gitu sebetulnya akan gesekan semakin kencang. Karena apa?
diikat kencang jadi gesekan pahannya. Biarkan bebas kelana dulu. Selama ini dikurung bayangkan. Cukup berapa jam kita bebaskan dulu. Nah, niat di tempat Bir Ali. Apa yang dilakukan tadi? Sholat sunnah 2 rakaat. Rakaat pertama Al-Kafirun, rakaat 2 Al-Ikhlas. Al-Ikhlas apal beli? Soalnya anak wong Singaraja orang apal aja Pak Ustaz Al-Ikhlas. Apalnya surat ulu. Ya pun kalau sedulu deh. Dari Bir Ali niat nawaitul umrata wa akhramtu bi Ali. Nah, ketua rombongan berperan. Pak, kondisikan jamaahnya sesuai bus-bus. Kita mulai niat. Karena Pak Kiai terkadang nggak mungkin naik bus ini, ngontrol bus ini. Karena biasanya busnya ada perbedaan jauh. Makanya dikondisikan, ayo kita niat. Sebelum niat cek yang bapak-bapak. Yang ibu-ibu terutama kaos kaki terkadang ada yang belum dipakai. Makanya selama ibadah haji jangan enggan-enggan di tas paspor selalu menaruh cadangan kaos kaki. Ketika di perjalanan umum, kadang kita lagi berikhram, jangan dibuka kalau ke toilet karena tempat umum kan kelihatan. Siram saja. Nyampe di bus cari sarung ditutupi ganti kaos kakinya demi menjaga muharrimatil ikhram. Eman-eman melakoni ibadah haji perkara-perkara orang dijaga. Sayang, nongol ini 10-an tahun ongkosnya larang. Tapi ketika prakteknya malah dilalaikan, malah disepelekan eman-eman. Yang kedua, zuhfah. Bir Ali sudah. Ini yang biasa dilakukan umum insya Allah yang pernah ibadah umroh. Yang kedua, zuhfah berlokasi sekitar 183 km di arah barat Laut Mekah. Lokasi mikot ini biasanya digunakan jemaah dari Syria, Yordania, Mesir, dan Libanon. Ini biasanya. Lanjut. Yang ketiga, Qarnul Manazil As-Sa'il. Lokasi Qarnul Manazil As-Sa'il di dekat kawasan pegunungan Taif, sekitar 94 km di timur Mekah. Biasanya titik mikot ini menjadi lokasi mikot bagi jamaah dari Dubai. Di Taif, biasanya musim haji ini kita tidak ada program ke Taif, tapi biasanya Pak Kiai boleh nggak dikoordinir kita jalan-jalan ke Taif, tinggal patungan, nunggang bus, bisa melakukan ibadah umroh juga. Taif ini salah satu kota yang subur, sayuran sing Taif, delima sing kayan gede-gede ndas kah, sing Taif. Ing Taif dakwahnya Kanjeng Nabi sing paling sederhana. Bayangkan Arab sholat dilempari tai onta. Lorongnya masih ada tempat Kanjeng Nabi dakwah. Arapan sholat dilempari watu bercucur. Arapan sholat lagi sholat ning tempat cucurannya nanti telepon anak tai onta. Makanya beliau di Taif ini dakwahnya cuma sebentar. Tapi tempatnya subur, bagus. Ada masjid sahabat di situ, tempat-tempat sejarah. Ada tempat penyulingan parfum di Taif. Nah itu bagi jamaah dari Dubai biasanya. Kalau jamaah haji, jamaah umroh biasanya city tour, baliknya balik umroh, mikotnya sing Taif. Kemudian ya Lamlam. Nah ini biasanya gelombang kedua bagi jamaah haji. Gelombang pertama dari Madinah, gelombang kedua dari Ya Lamlam. Ya Lamlam berada di arah tenggara Mekah dengan jarak sekitar 92 km. Ini adalah lokasi mikot bagi jamaah haji dari Yaman dan mereka yang melalui rute yang sama seperti jamaah dari India, Pakistan, China, Jepang, jamaah haji Indonesia. Yang mengambil mikot saat perjalanan di pesawat biasanya dilakukan ketika pesawat mendekati Ya Lamlam atau Qarnul Manazil sejajar. 30 menit sebelum melewati Ya Lamlam, pramugari menginformasikan kepada Bapak Ibu jamaah haji atau jamaah umroh, 30 menit lagi akan melewati Ya Lamlam. Mohon dipersiapkan, siap-siap semuanya. Masya Allah. Makanya kalau yang gelombang kedua sudah menggunakan ihram dari embarkasi. Yang ibu-ibunya ada putih-putih, kerudungnya pink, tetap pink itu di hati soalnya. Ya kan? Biar kelihatan. Tadi kan kerudungnya pink sudah dicontohkan. Baju ihram sudah diganti, walaupun masih menggunakan celana dalam, walaupun masih menggunakan kaos, karena di atas pesawat dingin. Tetap kaos oblong diliput, kalau celana daleman yang ibu-ibu sudah tertutup dan lain sebagainya. 30 menit itu pembimbing akan keliling, baik dari petugas kloter ataupun dari KBH. Bapak Ibu, kita sebentar lagi mikot, dicek. Kayak kemarin yang ngecek 2019, Pak Haji Mujib di rombongan 3, saya di rombongan 2, Pak Kiai rombongan 1,
di rombongan 4 itu Pak Haji Slamet Edi, kalau nggak salah mah di 2019 kita bagi-bagi. Masya Allah, langsung cek, semua dicek, kaos kaki, kerudung. Yang sering sepele ibu-ibu kerudungnya kadang ketarik kalau tidur, batuknya kantor kayak lapangan bola, ya kan? Makanya gunakan ciput biar ketika kerudung ketarik isinya masih ada, kencang. Itu hal sepele tapi harus disampaikan. Eman-eman ibadah nunggu hajinya suwe tapi ibadah pada menyepelekan. Itu yang harus saya sampaikan. Langsung Bapak Ibu semua, 5 menit lagi kita akan melewati, langsung keliling pembimbing. Terkadang fungsikan nanti siapapun yang berangkat yang membimbing Bapak Ibu semua, maksimalkan ketua rombongannya. Ketua rombongan langsung berdiri, ayo Pak Bu, bismillahirrahmanirrahim, langsung serempak. Nawaitul umrata wa aqrantu biwalillahi ta'ala. Satu pesawat langsung serempak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Masya Allah, nikmat. Ingat ketika niat sudah diucapkan, muharrimatil ihram sudah diberlakukan. Yang tadinya halal, yang tadinya boleh, tidak boleh. Kecuali dibolehkan setelah tahallul, dibolehkan kembali. Masya Allah, di situ kadang udah talbiyah berbesmillah, alhamdulillah kita ki bener tami yang haji ki. Terkadang di situ tertepu. Nah, panggilan dari Allah. Kemudian kru pesawat tadi sudah disampaikan, kru pesawat dan lain sebagainya akan mengucapkan. Yang kelima, Zatu Irqin. Lokasi mikot ini berjarak sekitar 94 km di arah timur laut Mekah. Biasanya digunakan sebagai lokasi mikot jemaah dari Iran dan Irak atau yang melalui rute yang sama. Lanjut. Lokasi mikot jemaah haji asal Indonesia. Ada beberapa lokasi mikot yang makani bagi jamaah asal Indonesia tergantung pada gelombang. Tadi sudah disampaikan. Gelombang ke-1 dari Bir Ali, ya kan? Gelombang 2 biasanya dari Yalamlam. Kalau dulu sempat dari Jeddah. Jeddah kaulnya siapa Pak Ustadz? Kaulnya MUI, Majelis Ulama Indonesia. Terkadang pernah saya umroh, tiba-tiba ada tidur semua. Akhirnya saya ambil kaul, insya Allah ijtihadnya para Majelis Ulama Indonesia, beliau bisa mempertanggungjawabkan kaul-kaulnya. Bisa dari Jeddah waktu itu. Dari Jeddah ini bisa. Dulu sempat dilakukan di tahun 2000 berapa, semua jamaah dari Jeddah. Akan tetapi ternyata kredit kalau dari Jeddah semua. Biasanya antisipasi, ambil kaulnya Majelis Ulama Indonesia kalau ada yang terlewati ya. Kemudian bisa di asrama haji embarkasi, jemaah haji gelombang 2 tadi. Bisa di asrama embarkasi Bekasi di dalam pesawat ketika pesawat melintas. Ini tata cara tuh tadi MUI kaulnya pada fatwa pada tanggal 28 Maret 1980. Para ulama Indonesia bahsu masail, mencari solusi untuk jemaah haji Indonesia. Terkadang di atas pesawat tidak memungkinkan, akhirnya Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa mikot di Jeddah boleh dilakukan di tempat di Jeddah. Di Jeddahnya waktu itu di bandara. Lanjut. Yang harus diperhatikan saat melakukan mikot makani bagi jamaah haji umroh asal Indonesia, berikut beberapa hal yang harus diperhatikan saat mikot. Mikot di Bir Ali dilakukan sebelum bertolak ke Mekah. Tadi sudah saya sampaikan secara gambaran langsungnya. Sebelum ke mikot mandi sunnah ihram. Kalau gelombang kedua mandi sunnahnya ada di embarkasi, sudah menggunakan ihram. Yang kedua ini gelombang kedua biasanya yang susah sholat. Sholatnya makanya karena di atas pesawat ya bisa. Karena perjalanan dari Indonesia kan karena menghadap ke Ka'bah, mungkin bisa sholatnya misalnya di atas kursi. Sebetulnya pesawat Saudi itu ada di belakang untuk sholat. Tapi kalau semua berdiri ke belakang sholat, yang boleh mungkin itu. Nah itu nantinya biasanya. Terus lanjut. Setelah mikot dan mengucapkan niat maka berlaku larangan dan lain sebagainya. Muharrimatil ihram sudah berlaku. Aja sampai sudah niat merasani, ngomong blesa dan lain sebagainya. Lanjut. Dalam perjalanan dari mikot menuju Masjidil Haram, jamaah dianjurkan banyak membaca talbiyah. Baca talbiyah labbaik Allahumma labbaik. Nah, itu jadi sampai perjalanan kalau
Gelombang pertama dari Madinah tarbiyah terus. Kalau capek tidur daripada gunjing, daripada ngerasani. Karena perjalanan lumayan lama, kita simpan tenaga kita untuk akan bertempur melakukan ibadah umroh, tawaf dan sa'i. Kalau dari gelombang kedua setelah niat, biasanya dari Yalamlam itu 1 jam kemudian mendarat. Karena Yalamlam dekat dengan Jeddah. Mendarat, usahakan tenaga kita. Apabila ada aktivitas yang tidak penting, kita tinggalkan, lebih baik kita istirahat. Ibadah haji itu membutuhkan tenaga yang banyak. Lanjut. Selesai. Nah, itu gambaran mikot-mikot. Ya, tadi sudah disampaikan, mikot dibagi 2, mikot zamani, makani. Mikot zamani itu sesuai waktu dan lain sebagainya. Sampun, nanti pempraktekan menggunakan ihram oleh Pak Haji Ahmad Fauzan Hamim. Kurang dan lebihnya mohon maaf, nanti ada evaluasi setelah sholat duhur. Makanya habis duhur jangan pada pulang. Itu evaluasi untuk curhat Bapak Ibu semua. Takon semua orang paham. Jangan sampai kayak tadi rukun beli kelingan, rukun haji bubar. Masya Allah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.